Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Menengok orang rumah baru kumat jantung koroner. Menengok orang mobil baru naik diabetes meletus. Aku Pak Ustadz paling tak tahan nengok dia Pak Ustadz. Sakit hatiku. Kenapa? Rumahnya baru. Kalau dia itu pula mobilnya baru. Tapi yang paling marah aku sama dia Pak Ustadz. Kenapa? Bininya baru. Gue jangan marah dulu. Dia bini baru karena bini lamanya mati, meninggal dunia. Mudah-mudahan yang bininya meninggal diberi Allah ganti segera insyaallah. Takut ngaminkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, adalah ibu-ibu sama bapak-bapak pergi undangan. Besok kan hari libur nih. Besok hari Ahad. Undanganlah. Undangan akikah, undangan walimah, undangan pesta. Balik undangan sampai ke rumah tak tenang jantung. Panggil dokter puskesmas. Dokter pun datang membawa balon hitam yang dipencet-pencet. Tengok 180 per 150. Pak, jangan jauh-jauh ya kata. Kenapa? Takut mati di jalan. Pak yang ngurus jenazahnya. Ada makan daging kambing? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ternyata bukan salah kambing. Apa salah? Waktu undangan tadi nampak kawan gelang emasnya. Kawan itu pun udah tahu orang sekarang ekonomi susah. Tak semua hati orang bersih. Dipakailah besar. Sebentar. Jam berapa ya? Jam berapa? Gatal. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirnya pulang ke rumah. Saya udah tanya itu sama dokter spesialis jantung koroner. Pak dokter, ya, aku nih bodoh dalam bidang medis Pak dokter, ya. Ada yang mau kutanya Pak dokter. Apa? Kenapa orang tak makan daging kambing, tidak makan santan, tidak makan rendang? Kenapa gula darahnya naik, kolesterolnya naik? Kenapa? Kenapa Pak dokter? Kata Pak dokter, sebenarnya Ustadz, ini bukan masalah makanan. Oh, jadi bukan salah makanan? Bukan. Jadi apa? Faktor psikologis. Jadi dokter ini bahasanya lembut. Faktor psikologis. Kalau bahasa Ustadznya apa? Busuk hati. Nyaka bersihkan hati. Jadi Ustadz, kalau nampak kita ada kawan kita dapat nikmat, tetangga kita rumahnya besar, apa tak sakit hati kita? Kita kecil, dia besar. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Kita rumah kecil, mobil kecil, LGBT, laki gemuk, bini tipis. Jangan tersinggung. Bapak Ibu kalau dengan ceramah saya nasihatkan jangan tersinggung. Mana tahu kebetulan ada yang sama, jangan tersinggung. Karena ada beberapa tempat asal tersinggung 2 hari sudah itu mati. Bukan karena saya hebat, nah, karena memang ajal sudah sampai. Jadi masalah kalau dapat nampak nikmat orang besar ini bagaimana cara mengatasinya Pak Ustadz? Kata Nabi, doakan dia. Sama-sama anak kita sama anak dia. Sama-sama satu SD, sama-sama satu SMP, sama-sama kuliah, sama-sama kerja. Tiba-tiba anak dia duluan nikah. Tentu telinga kita tak tahan. Anak ibu sama dia kan sama, iya. Kok anak dia dipinang orang duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Tentu marah hati kita. Jadi bagaimana caranya? Doakan dia ketika anak itu pesta nikah datang ke pelaminan, ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan. Besok kalau ada yang begitu doakan. Tapi kalau hati kita bersih, kalau hati tak bersih, doanya sama, bunyinya lain. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a.
sama-sama nikah, sama-sama nikah, bisa pula tak punya anak. 10 tahun udah Pak Ustaz tak ada anak. Kawan itu nikah Januari, April dapat. Apa tak marah gitu, emosi. Jadi bagaimana caranya? Doakan. Datang akikah anaknya, doakan. Apa doa akikah anak? 4. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberkahi anakmu. Wa syakartal wahib. Kau bersyukur kepada Allah. Wa balagha asyuddahu. Sampai usia anak ini dewasa. Wa ruzikta birrahu, kau dapat baktinya. Bagi yang hafal, barakallahu laka fil wahub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Bagi yang hafal. Bagi yang tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, mulut-mulut aku katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi syarat yang pertama, kalau mau hilang rasa hasad, benci, dengki, busuk hati menengok kawan adalah yang pertama, caranya doakan orang itu supaya dia, nih di atas nih pejabat-pejabat kita, orang-orang hebat nih di atas nih, doakan mereka nih. Kalau kita doakan mereka, datang malaikat, dikirimkan Allah. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Ya Allah, ini tetanggaku rumahnya baru, mobilnya baru, bukan main sakit hatiku nengok dia ya Allah. Udahlah mobil itu baru, dipasangnya pula kaca 80% gelap tak nampak. Asal berselisih di jalan tak mau dia buka, diklaksonnya 2 kali, ten ten ay. Panjangkan umurnya ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah, jadikan anaknya soleh dan solehah. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Begitu. Jangan doakan yang tak baik. Ini orang kalau sudah menengok orang lain dapat nikmat, ya Allah, sakit betul hati kau nengok dia. Kalau bisa cepatkan dia mati. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke agak 6 bulan. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doanya. Dia dapat. Duluan kau kena, dia tak kena. Oleh sebab itu maka jangan. Aku Pak Ustadz memang tak bisa aku mendoakan dia Pak Ustadz. Kenapa? Sakit betul hatiku. Diejeknya sumpah serapah, diejeknya aku di internet, diejeknya aku di Twitter, diejeknya aku di BBM, diejeknya aku di YouTube. Sabar, sabar, sabar. Bapak Ibu tengok orang yang mengejek-ejek saya di internet itu, pernah saya balas? Pernah tak Bapak Ibu menengok saya mencaci maki orang di internet? Ada? Tak pernah saya balas. Kenapa? Saya tak tahu passwordnya. Admin, saya tahu saya ini pemarah, saya emosi. Nanti sempat ku baca, ku banting HP hancur orang yang ketawa. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Kenali dirimu baik-baik, doakan mereka. Mana bisa saya doakan dia Pak Ustaz? Dilemparnya saya pakai batu Pak Ustaz. Dilemparnya kau pakai batu, lempar dia pakai bunga. Mana bisa Pak Ustaz? Bisa, lempar dia pakai bunga. Udah 2 kali Pak Ustaz, lempar 2 tangkai. Dan 3 kali Pak Ustaz. Untuk yang ketiga ini lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Karena dia udah kurang ajar udah. Kalau bisa jangan yang pot plastik, pot batu itu kau kasih. Biar tahu dia rasanya sekali. Ya Allah, orang yang mengejek-ejek aku ini ya Allah, tolonglah kirimkan angin hidayah ke dalam hatinya ya Allah. Angin taufikmu, angin hidayahmu, angin kelembutan. Tapi kalau dia tak berubah juga, angin puting beliung sekalian. Ratakan dia dengan tanah. Tak boleh. Tak pernah Nabi mendoakan orang yang buruk-buruk. Patah giginya, berdarah pelipisnya. Apa kata Nabi? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah. Mereka berbuat buruk karena tak tahu. Tak perlu kita balas. Tak perlu kita balas. Allah membalas. Oleh sebab itu maka serahkan aja sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Skenario Allah Subhanahu wa taala.
Tak perlu kita sibuk sana sibuk sini, tanduk sana tanduk sini. Ini orang ini macam-macam sifatnya, menanduk ke muka, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan. Kalau ada model kawan begini, nanti Idul Adha, Bismillahi Allahu Akbar. Di muka diletakkan menyipak ke belakang, diletak di belakang menanduk ke muka, diletak di samping menyikut. Ini memang kalau tak kambing sapi deh. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, doakan dia. Yang kedua, fahami bahwa dosa hasad itu luar biasa. Apa dosa hasad itu? Iyyakum wal hasada. Takutlah kalian penyakit hasad. Fa innal hasada, karena penyakit hasad yakulul hasanat, memakan pahala, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Orang dulu kalau mau menikahkan anak, dikumpullah kayu kering, kayu setinggi rumah, tiba-tiba datang api membakar. 10 menit api berubah menjadi arang berubah menjadi abu diembus angin, hilang tak berkesan. Begitulah amalmu hilang gara-gara hasad. Solat kau terbang, sedekah kau melayang, haji umrahmu tak berkesan gara-gara penyakit hasad. Maka dalam hati, hai Abdul Somad, jangan kau hasad Abdul Somad, nanti pahala ceramah kau hilang. Jangan kau hasad Abdul Somad, nanti segala amal ibadah kau tak ada bisa kau bawa menghadap Allah. Tanamkan dalam hati. Kira-kira Ustadz Somad yang ceramah tentang hasad ini hatinya sudah bersih atau belum? Belum. Saya bersyukur kepada Allah, sampai hari ini orang Jepang belum menemukan detektor hasad. Tadi waktu mau masuk ke airport, dompet harus keluar, jam tangan harus dibuka. Begitu masuk, berbunyi juga. Tet. Jamnya Pak sudah. Sudah, apa lagi? Oh itu Pak sepatu, buka lagi sepatu. Ikat pinggang, aku tak pernah pakai ikat pinggang. Takut sikit-sikit buka, campakkan sekalian. Ada pakai ikat pinggang. Rupanya ada jarum pentol kecil di dalam. Detektor logam ada, tapi detektor hasad belum ada sampai sekarang. Bersyukur kita dan kita berdoa kepada Allah, jangan sampai ada dibuat orang Jepang detektor hasad. Bayangkan ada detektor hasad dipasang di pintu stadion. Siapa yang ada hasadnya berbunyi. Tiba-tiba Ustadz Somad masuk tadi berbunyi. Tet, hasad 80%. Gimana mau ceramah tentang hasad? Tiba-tiba berceramah malam ini. Saudara sekalian, mari kita bersihkan hati kita dari hasad. Apa kata panitia? Ini hasil detektor 80%. Dia pula cerita hasad. Allah masih sayang sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha kasih, Allah maha sayang. Kalau Allah tak kasih tak sayang, dibukakannya aib-aib kita. Sekali hasad tumbuh tai lalat satu, sekali hasad tumbuh tai lalat satu, sekali hasad tumbuh tai lalat. Mungkin muka kita di tai lalat aja sih. Hasad. Nengok orang jilbab baru, hasad. Nengok orang telekung baru, hasad. Nampak telekung orang bagus ya. Udah, ini enggak. Itu Pak Ustadz telekung orang. Sengaja pula nanya ke Ustadz pengajian, Ustadz, apa hukumnya pakai telekung berbunga-bunga? Hanya untuk menyindir orang. Ustadz itu pun pula menjawab, kalau sekedar bunga 2 tangkai tak apa-apa, tapi kalau sampai bunga melati, bunga mawar, bunga kemboja, bunga tai ayam di ujung. Wah, puas sekali aku jawaban Ustadz itu tadi. Ini mau ngaji, mau nembak-nembak orang. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka ini harus dipahami. Orang kalau kena penyakit gula, dia tak tahu. Pagi minum teh 2 sendok, siang minum susu 2 sendok, malam minum kopi 2 sendok. Satu hari 6 sendok gula, 1 toples itu dia sendiri aja menghabiskan. Tapi begitu dites di puskesmas, dicucuk ujung jari, keluar darah, tampung di kaca, diperiksa manual, ternyata sudah kena penyakit gula. Bapak sudah kena penyakit gula, namanya diabetes. Apa itu diabetes? Diabetes mellitus.
Sejak itu kalau ada dikasih orang teh manis, bawa minum gula, takut. Kenapa? Karena dia sudah tahu nanti tulang daging akan membusuk, rontok, hancur, tak ada lagi. Makanya dulu kita kalau bertamu ke rumah orang kan dikasih gula, gula. Sekarang enggak, orang takut gula. Tak ada. Di mana-mana air putih. Tengok air putih kan. Astaga, kenapa gitu? Saya tak ada niat menyindir, demi Allah. Demi Allah ya demi. Tadi saya di hotel sudah 3 kali minum teh manis. Tak ada. Saya penceramah yang tak pandai sindir menyindir. Demi Allah, wallahi tallahi billahi. Dulu pernah saya menyindir ceramah gara-gara panitia ngajak nyindir. Ustaz, tolong Ustaz sindirkan. Apa? Itu ada orang jamaah sudah menyumbang 300 juta dimintanya balik. Kami udah sempat ngutang semen, mintanya balik. Jadi apa judul ceramahnya? Siapa yang meminta duitnya lagi, macam anjing menjilat muntahnya. Oke, kita sampaikan. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qayhi. Orang yang sudah memberikan sedekah dimintanya lagi sama macam anjing yang menjilat muntahnya. Selesai acara pengajian, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir itu tak datang. Sejak itu tak mau saya sendiri. Jadi jangan sampai tersinggung dengan ceramah. Ini harus saya jelaskan dari awal. Jangan sampai nanti Ustaz itu sindir-nyindir. Enggak, saya tak pandai itu. Tak tahu saya tadi entah apa judul ceramah mau disampaikan. Tiba-tiba ke situ aja belok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, doakan orang yang dapat nikmat itu. Nikmat anak, nikmat jabatan, nikmat kekuasaan, nikmat jadi anggota legislatif, nikmat jadi bupati, gubernur, nikmat jadi macam-macam. Yang kedua, pahami dengan baik. Kalau sampai aku kena penyakit hasad ini, lebih ngeri daripada diabetes meletus, lebih ngeri daripada jantung koroner, lebih ngeri daripada kurap kadas dan panom. Yang ketiga, apa dia? Bahwa hasad ini hanya menghukum diri kita sendiri. Orang yang kena penyakit hasad, dia menghukum dirinya sendiri. Orang lain rumahnya bagus, rumah dia jelek, hasad dia. Apakah dengan hasadnya itu berubah rumahnya? Tidak. Tetangganya mobil baru, dia pakai kap 70. Yang pakai kap 70 jangan beratus. Apakah dengan hasad dia berubah kap 70 itu jadi Tiger 2000? Tidak. Jangan sepeda dengan kap 70. Itu yang paling dicari-cari orang sekarang. Nah, itu cara memperbaiki balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka hasad nih, anak-anak lajang hasad menengok bini kawan cantik, sama-sama satu kuliah, sama-sama satu kampus, sama-sama kerja, tiba-tiba dia nikah bini cantik, menengok bini ini menitik air liur, menengok ini menitik air mata. Tentu muncul hasad, datang hasad. Doakan, hilangkan, hanya menghukum diri sendiri. Oleh sebab itu maka tidak ada penyakit. Dari hasad inilah muncul penyakit hasud. Ini kita akan berikan surprise, door prize, dan ada hadiah. Dia akan dinaikkan, dipromosikan. Muncul hasud. Pak, jangan Bapak, itu orangnya jahat, itu orang akhirnya muncul alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, berbisik-bisik. Kalau setan yang menggoda, bisa kita bacakan ayat kursi, Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tapi kalau kawan nas yang berbisik-bisik, kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya yang berceramah malam ini dan yang mendengar ceramah, keluar dari ceramah ini bersih hatinya dari hasad. Amin. Yang pertama kali kena hasad itu siapa Pak Ustaz? Adam alaihissalam dari tanah. Adam dari tanah. Tiba-tiba disuruh Allah semua malaikat sujud kepada Adam. Wa il qulna lil malaikati, kami katakan kepada malaikat semuanya,
Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Ada satu yang tak mau sujud. Siapa dia? Iblis. Kenapa dia tak mau sujud? Sebab iblis tak mau sujud adalah hasad. Kenapa dia hasad? Kenapa Adam yang sujud malaikat? Adam dari tanah. Ibu, bapak, saya, bapak anggota dewan, semua kita ini diciptakan dari tanah, dari tanah. Ustaz Somad, ya, kita ini semua dari tanah, ya. Kalau memang kita dari tanah, kenapa sifatnya lain-lain? Sifat tanah kan rendah, sifat tanah kan rendah, sifat tanah kan baik, sifat tanah kan lembut. Kenapa dia tak baik? Dia dari tanah juga, cuman dari tanah sengketa. Jangan agak lain. Tapi jangan pula gara-gara ini balik nanti langsung nengok kawan. Ini tanah sengketa. Ini tanah sengketa, bukan itu maksudnya. Ceramah itu mengukur diri. Kalau kita habis dengar ceramah pengajian untuk mengukur diri, bukan untuk mengukur orang. Kadang orang kalau sudah dapat meteran 1 meter 100 cm, itu dipakainya untuk mengukur orang. Kau kurang. Dipakai untuk mengukur diri kemari. Tuba liman shaghalahu aibuhu an ayubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan cacatnya sehingga tak sempat memikirkan cacat orang lain. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan kekurangan anaknya. Anakku tak pandai ngaji, anakku lari dari pesantren, anakku tak pakai jilbab, sehingga tak sempat memikirkan cacat aib orang lain. Hari ini orang sibuk memikirkan aib anak orang sampai tak sempat memikirkan anaknya. Sibuk memikirkan aib bini orang sampai tak sempat memikirkan aib keluarganya. Sibuk, kenapa sibuk? Ini aib, menengok aib sampai 3 kali sehari. Aib pagi, aib siang, aib malam. Apa namanya? Infotainment. Na'udzubillah. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini hasad. Jadi yang pertama kali kena penyakit hasad itu adalah iblis. Makanya kalau ada dalam hati kita hasad, jangan-jangan aku ni saudara iblis. Jangan-jangan aku ni saudara iblis. Makanya kalau ada orang hasad, iblis tak menggoda lagi. Bapak ibu kalau ada hasad sikit aja, iblis tak menggoda. Kenapa? Karena sesama saudara dilarang saling menggoda. Kata iblis kepada anak-anak buahnya, bro, yang ini jangan. Kenapa? My brother. Pak Ustadz, apa beda iblis, setan sama jin? Nama komunitasnya jin. Nama komunitasnya jin. Jin ini dibagi 2. Jin baik, jin Islam. Jin tak baik, jin kafir. Yang jin kafir tadi terbagi lagi. Induk dari segala jin kafir itulah iblis. Anak buahnya namanya setan. Jadi gundurwo, tuyul, sundel bolong. Kalau jin tadi tinggi, itu namanya bego ganjang. Tinggi dia. Kalau pendek gundul, tuyul. Kalau gerobang perutnya sundel bolong. Kalau naik sepeda motor, Dracula. Kalau melompat-lompat aja tempel kertas di kening hantu Cina. Kalau berjalan pun tak bisa, suster ngesot. Jadi saya udah hafal tentang hantu-hantu ini. Nah, jin tadi, jin kafir tadi terbagi 2 lagi. Ada jin itu yang ngikut waktu kita lahir. Ketika saya lahir ikut dia. Itu namanya jin korin. Korin artinya selalu bersama. Ketika saya mati saya meninggal, jin korin saya tadi tak mati, hidup dia. Dan dia bisa masuk ke badan orang. Tiba-tiba ada orang kerasukan di padang sedempuan. Kerasukan. Assalamualaikum warahmatullah. Siapa kau? Aku Abdul Somad. Kalau memang kau Abdul Somad, coba ceramah. Saudara-saudara yang mirip betul. Itu bukan roh saya, itu jin korin saya setelah saya mati. Jadi ada jin itu yang tugasnya jelas, mengikuti Abdul Somad kemana dia ceramah, ke kamar mandi, itu jin korin. Tapi ada jin yang tak jelas kerjanya, di bawah-bawah pokok kayu, di apa, itu namanya jin non-job. Tak jelas kerjanya. Kadang di warung kopi pakai seragam pagi-pagi, tak tahu kerjanya entah apa. Oleh sebab itu maka ini harus diperjelas. Nah, cerita tentang kenapa jauh betul dari hasad ke jin. Karena jin hantu setan hanya bisa masuk ke dalam hati orang yang hasad.
maka minta kepada Allah, ya Allah bersihkan hatiku daripada penyakit hasad. Sebelum tidur malam, bayangkan semua orang yang kita hasad sama dia. Hasad sama siapa? Kebetulan saya duduk di samping ketua komisi 7. Apa tak hasad kita? Duduk di sebelah komisi 7. Kita cuman ustadz biasa aja. Di komisi 7 ada mobil dinas, ada tunjangan listrik, ada untuk hasad kita. Maka saya bayangkan wajahnya nanti malam, ya Allah, Bapak Ketua Sidang Komisi 7, berikan dia taufik dan hidayah untuk membimbing negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya Allah. Dengan doa itu diturunkan Allah, disembuhkan hati penyakit hasad. Siapa saja yang kita dendam, waktu malam itu kita bayangkan wajahnya. Berat tuh Pak Ustaz, berat. Udah lama Ustaz amalkan tuh, sudah lama. Pertama-pertama itu berat. Waktu mendoakan dia itu membayangkan tuh, rasanya membawa martil aja gitu. Bayangkan orang yang ngejek-ngejek kita sumpah serapah. Tapi lama-lama jangan disimpan sampai besok pagi. Apa kata Nabi? Kalau kalian mau menengok penghuni surga, itu orangnya. Kalau kalian mau menengok penghuni surga, itu orangnya. Sahabat penasaran, apa betul amal dia? Datang ke rumahnya, tidur sama dia, makan sama dia, menginap di rumahnya 3 hari 3 malam. Amalnya sama. Tahajudnya biasa, puasanya biasa, makannya biasa, tidurnya biasa. Akhirnya dia tanya, hai saudaraku, ya akhi, ya akhi, bahasa Arabnya. Bahasa Jawanya, sedulurku. Bahasa Inggrisnya, halak kita sesudena. Ya akhi, ku tengok kau amal kau sama saja macam orang lain, tapi kenapa Nabi mengatakan kau penghuni surga? Solatmu biasa saja, zakatmu biasa saja, sedekahmu biasa saja. Kenapa Nabi mengatakan kau penghuni surga? Kata dia, aku tak ada beda dengan kalian, hanya saja satu, sebelum tidur malam segala dendam, kesuman, hasad ku lepaskan, barulah aku tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Begitu. Kapan kita mulai? Tak ada gunanya pengajian kalau tak berubah menjadi amal. Mulai malam ini, sebelum tidur malam ini nanti, semua yang aku hasad ku bersihkan. Banyak betul Pak Ustaz. Kalau gitu dicatat aja dulu, 10 aja dulu malamnya. Ada 100 yang kita hasad, 10 kita cicil dulu. Buat skala prioritas. Tulis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati yang pertama yang menyebabkan keluar dari surga, yang menyebabkan tak mau sujud kepada Adam, hasad. Mudah-mudahan kita bersih dari hasad. Amin. Hidillillah bi ahlil badriyah